dimakan kan? Istri itu luar biasa menghemat kok. Tapi seminggu kurang suami baru tahu rasa. Kemudian dia bilang, kembalikan kami ya. Kenapa? Gak mampu. Maka kita telah memasukkan ekonomi rumah tangga. Cerita yang itu bang. Jangan pikir mau kasih teori. Ekonomi berasal dari kata oikos dan nomor. Itu kuliah pertama pengantar ekonomi bukan lebih murah. Tak usah. Langsung bilang aja. Ekonomi rumah tangga berbicara tentang pengaturan keuangan rumah tangga. Mudah. Kita doa pulang begitu. Jadi harus menyampaikan gigitan-gigitan dengan teori-teori lah. Tolong. Yang teori benaran tak boleh menyimpang dari teori itu punya pastor. Hukum gereja. Nah, pastor itu kalau bicara itu asik orang mendengar itu. Nah, sudah itu tujuan perkawinan, moral perkawinan, kemudian spiritualitas gereja atau perkawinan juga ada spiritualitasnya. Nah, lantas kalau tak ada waktu tidak usah yang kesehatan ibu dan anak. Bukan tak penting, itu penting. Tapi ingat zaman now kan milenial kan atau milenial. Jubileum atau jubileum. Nah, jubileum aslinya J tapi kita baca U kan. Jubileum bukan jubileum. Oke, sekedar tahu saja. Apa tadi sampai di mana? Spiritualitas. Dan ya moral. Ya tentang anak kata ibu yang paling memperhatiku. Beliau tentang kesehatan ibu dan anak boleh tidak? Bukan tidak boleh tidak. Nah ada satu yang ada pertentangan yaitu tentang gender. Sekarang boleh dikatakan saja dengan 1-2 kalimat bahwa bersyukur wanita ada yang sudah jadi Pak RT, ada Bu RT lah ya, masa wanita jadi Pak RT. Lalu ada Bu Lurah dah, ada Bu Camat dah, ada Ibu Bupati dah, ada di London ya. Nah, ada satu yang terkenal. Agamanya apa yang di pulau lain itu? Maluku Utara. Gubernur Katolik. Nah, dengan demikian kita cukup katakan saja kepada peserta, kalian 2 orang masing-masing berarti. Itu aja. Gender itu pendek aja. Karena itu disebut materi pendamping pelengkap. Jadi yang pelengkap itu tadi kesehatan ibu dan anak, gender. Nah, yang utama tadi dari pastor itu, nah harus ya, oke, jangan bertengkar di sini ya. Masih ada yang belum, yaitu liturgi perkawinan. Memang diharapkan pastor yang memberkati itu praktis menyampaikan, tapi kata Pastor Barses tidak semua pastor itu mengadakan. Nah, ya pastor. Sebelumnya bicarakan mengenai siapa namanya Gladi adalah sebenarnya pastor menjelaskan mengenai bukti makna berbalik simbolis yang diadakan. Pak Herman, tidak semua pastor yang akan memberkati perkawinan itu mengadakan itu. Diserahkan poster, diserahkan kepada siapa, sehingga buktinya tidak sampai. Nah, kalau Bapak Uskup yang memberkati, biasanya Bapak Uskup minta pastor tertentu
dan bini geladinya. Karena perkawinan itu kan ada lambang-lambang. Gereja Katolik itu kaya dengan lambang-lambang, dan di balik simbol dan lambang-lambang itu ada teologinya. Nah, itu yang penting disampaikan. Mengapa ada membentuk restu, mengapa ada penyambutan mempelai, mengapa ada perarakan, mengapa ada serah terima orang tua pada pastor yang dan semuanya dan semua dan seterusnya itu perlu disampaikan supaya waktu mereka melaksanakan atau waktu perayaan itu mereka menghayati benar makna-makna sehingga kan sekali sebelum itu. Jadi apa yang disampaikan kemarin waktu gelar itu dihayati waktu berkata, oh ini masuk dengan ini maknanya ini kita menghayatinya bagaimana itu dia itu maksudnya. Tapi tidak semua pastor itu berkesempatan atau menyempatkan dirinya. Ini masalah karena kalau dipadatkan di KPP itu nanti mengurus jauh panjang dan begitu dan sebagainya. Bahkan kalau saya biasanya sejak Pastor Hermes menjalin juga saya dapat menjalin dijejali ya 2 jam itu hukum perkawinan, teologi perkawinan, kemudian moral perkawinan, apalagi psikologi dan psikologi, spiritualitas perkawinan, liturgi 5. Jadi mau berkata-kata 2 menit gitu. Nah, penyampaian tergesa-gesa, jadi ya masuknya juga tergesa-gesa, jujur-jujur gitu, sehingga ya makna-makna itu sudah tersampaikan. Kemudian penghayatannya ya kembali kepada yang melapor itu. Saya kira tambahannya. Ya, terima kasih. Kami juga ucap terima kasih. Tidak akan melewati waktu. Yang namanya seksualitas dan pengembangbiakan manusia. Ya, itu bahasa resmi. Manusia kan berkembang biak. Jadi berkembang biaklah, baca tuh kitab Kejadian. Anak itu, ya oke, itu kan sama arti bang. Yang penting ngerti bang. Oke. Mengenai apa tadi? Perkembangbiakan dan spiritualitas. Yang itu seksologinya itu penting karena disitulah. Tapi sebenarnya benar kata Pastor Ellen, jauh-jauh hari mereka sudah tahu tentang apa yang tak boleh dan boleh, moral tadi itu, termasuk ini seksualitas, membuat dia tahu aku lagi tidak sama dengan perempuan. Penguburan itu tak boleh sebab kita pro life, artinya mendukung menjadikan diri kita sejalan dengan kehidupan, tidak kontra life tapi pro life. Ya kan? Nah, ini yang perlu, tapi bukan waktu KPP, jauh-jauh waktu disebut discovery. Ada pertemuan orang muda, pacaran, dan kemudian disitulah sudah disampaikan tentang pembunuhan yang terjadi karena kalian itu anggap itu kesenangan badani. Terjadilah yang orang bilang di tempat parkir mobil bergoyang-goyang. Benar, ini dia. Sekarang itu dianggap gak apa-apa loh. Jadi kita yang bersalah, kita orang yang tahu. Coba buat saja yang namanya ada pertemuan sebelum menikah, sebelum pacaran. Terlambat sudah kalau dia datang sama umat yang beda agama, tapi mereka bilang kami tak bisa dipisahkan. Kami sudah sehidup semati, satu hidup satu mati. Jadi kalau sudah datang dia bersama, itu ceritanya sudah lain. Yang boleh menerangkan tentang kehidupan beda agama itu
pasangan Katolik yang dulu beda agama sekarang menjadi satu agama, tapi bukan yang terus menjadi agama lain, tapi pasangannya yang agama lain ikut ke kita. Nah itu kalau bisa dipertahankan luar biasa, sulitnya pun luar biasa. Nah karena itu benarlah bahwa kalian di sana tuh adakan pertemuan orang muda yang belum pacaran pun apa, anak SMA atau apa, pelopori. Saya, Pak Surya dan tim kami siap datang ke tempat. Tidak perlu dipersoalkan, kami tidak minta apa-apa kan. Asal kami diberi makan lah. Tidurnya juga boleh ada lah. Nah kami bisa berangkat dengan nyaman. Ya sudahlah. Begitulah kami menyerahkan diri kami untuk kalian atur saja mau diapakan. Kiranya itu tentang dokter biasanya yang memberi. Kenapa? Sebab dokter itu bidangnya kan. Ya. Nah, lebih penting di sana bukan bicara tentang bagaimana mengandung, bagaimana terjadinya konsepsi. Boleh sih, tapi waktu terbanyak harus diceritakan tentang penyakit kelamin. Itu yang penting, supaya jangan dia jajan. Dia harus tahu dia bagaimana. Ini dia. Jadi kita harus memilah dan memilih mana materi yang pas untuk KPP yang hanya 3 hari. Dan waktu pengakhiran KPP harus bilang, ini starting point, baru kamu start. Kami cuma buka pintu, kalian beli buku, baca buku, beli buku, baca buku. Tak akan habis-habisnya, baru keluarga akan Shekinah. Mawarda. Bapak pandai. Nah, itu dia. Satu lagi, KBA. KBA di sini ada ahlinya. Di samping bidang-bidang, ahlinya itu lucu kalian. Pasti kalian terkejut. Pastor Ellen. Ahli keluarga berencana alamiah. Waktu itu beliau di Jawa Timur, kan ada di sana satu lembaga yang menangani. Kami juga pernah sampai ke sana, ada seorang doktor, seorang perempuan suster ya, itu namanya siapa ya, Mary ya, Bapak. Itu memberikan tentang pro life. Jadi bagus, anak SMP pun diajar. Halo, mengenai menstruasi itu diterangkan, mengenai bagaimana bulan datang pada mereka. Misi kata bulan kan. Baik, saya pikir sudah selesai lah. Oh, satu lagi yang hanya sampingan, namanya psikologi perkawinan, psikologi suami istri. Kan kalian tahu, yang penting mau bilang apa? Jangan berkata-kata yang menyebabkan pasanganmu itu bilang, selamanya aku ingat kau bilang gini bang. Gawat tuh. Kejiwaannya terganggu. Jadi hati-hati dalam berkata. Berpikir 2 kali sebelum mengucapkan satu kata untuk istri tersayang. Amin. Terima kasih. Baik. Baik, sekali lagi kita beri aplaus kepada Pak Herman yang sudah memberikan panduan praktis untuk tadi masalah keluarga dan juga untuk panduan KPP yang bisa dibuat di paroki-paroki. Dan perlu diingatkan bahwa memang seksi kerasulan keluarga itu bukan hanya menangani keluarga, sebenarnya memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk itu tadi, pendidikan sex education, kemudian juga nah ini antisipasi. Jadi memang kerasulan keluarga ini mesti mengantisipasi, bahkan sampai tingkat SMP itu sudah diberikan pendidikan seks dan juga pro-life. Karena data terakhir tahun 2011 itu ada peneliti mengatakan bahwa di Indonesia itu pelaku aborsi tingkat pertama itu adalah siswi SMP. Ya. Itu penelitian di kota besar. Kemudian yang kedua adalah siswi SMA. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa atau mahasiswi. Dan yang keempat ibu rumah tangga. Nah itu. Jadi itu ada 2011. Saya belum membuka lagi penelitian yang terbaru.
Dan di satu kabupaten itu pernah, justru kami tidak tahu kabupaten itu katanya keperawanannya itu tinggal 20%. Jadi kalau 10 siswa SMA berarti hanya 2 saja yang perawan begitu. Wah, susah nih mau jadi suster kan. Kalau begitu ya. Jadi itu 2011. Jadi keprihatinan kita terhadap pro-life itu begitu luar biasa. Dan ada yang sampai merekomendasikan ya. Ini peristiwa tragis begitu. Bapak, ibu Katolik rajin ke gereja karena beda suku dan mesti ada pewaris, sampai menggugurkan cucunya ya, karena tidak mau mengawini. Padahal ini sama-sama Katolik. Nah, ini juga persoalan yang akan dihadapi di lingkungan-lingkungan untuk menghadapi situasi itu. Jangan sampai kita menjadi pembunuh, killer, dan akhirnya ini berdampak bagi psikologi perkembangan anak dan cucu kita. Nah, ini persoalan-persoalan yang mungkin akan menjadi suatu tema yang terus di Komisi Kerasulan Keluarga ya akan membahas bersama seksi kerasulan keluarga di tingkat paroki dan lingkungan-lingkungan. Karena tidak bisa menutup mata lagi persoalan ini. Baik, kami mohon maaf tetap menyita waktu, tetapi kami memberikan kesempatan untuk waktu istirahat yang cukup kepada Bapak Ibu sesuai dengan jadwal. Ya kan, everything must be writing, semuanya tertulis. Dan untuk kita doa makan, mohon kepada Pak Sugeng dan nanti mohon berkat dari Pastor Barses. Silakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, Pastor yang terhormat. Sebelum kita menyantap makanan siang yang sudah siapkan, adalah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur dan hadirat-Mu, Engkau telah memberkati kami semua hingga siang hari ini kami dapat melaksanakan seluruh kegiatan kami dengan baik dan lancar. Sebentar lagi kami akan menyantap makanan yang sudah disediakan. Sebelum kami santap, kami mohon berkat-Mu agar makanan ini berguna bagi jiwa dan raga kami untuk meneruskan tugas-tugas kami sebelumnya. Dan kami mohon berkat dari Pastor untuk memberikan berkat pada makanan ini. Baik, kita akan masuk ke ruangan ini nanti pada pukul 15.30 dan kami minta 5 menit sebelumnya sudah bisa masuk karena sesi keempat akan disampaikan oleh Bu Liliosa dan Bu Evi. Terima kasih.